Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati dan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Dan juga hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, agar kita tergolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak mengkufuri atas nikmat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Berbicara ampunan, ada 2 perkara yang membuat kita layak masuk surga. Yang pertama adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah, tidak ada yang selamat dari api neraka dengan amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga saya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menaungiku dengan ampunan dan rahmatnya. Dengan 2 hal itu kita layak dan pantas untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Adam dikeluarkan dari surga, Adam mohon ampun kepada Allah dan meminta kepada Allah 2 hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzolimi diri kami. Adam membuat pengakuan atas kesalahan yang dilakukannya. Dia tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Walaupun kita tahu ceritanya bagaimana Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu digoda oleh iblis dengan segala tipu daya dan bujuk rayunya, sehingga Adam mendekati pohon yang dilarang untuk didekati, memetik buahnya dan memakannya. Adam tidak melemparkan kesalahan kepada iblis. Adam memberikan contoh kepada kita semua bahwa kalau kita berbuat salah, maka akuilah kesalahan itu dan ucapkanlah Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, kami telah menzolimi diri kami. Karena berbuat dosa itu hakikatnya adalah menzalimi diri sendiri. Saudaraku sekalian,
Ini pelajaran pertama, jangan suka melemparkan kesalahan kepada orang lain, mencari kambing hitam seolah-olah kita ingin lepas dari kesalahan itu, seolah kita ingin mengatakan saya sebenarnya tidak salah, padahal sebenarnya salah itu percuma. Allah minta pengakuan kita atas dosa, dan itu juga yang kita sebutkan di dalam Sayyidul Istighfar. Kita harus mengakui bahwa kita telah berbuat salah atau dosa. Tidak usah mencari kambing hitam ataupun menyalahkan atau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Selanjutnya Adam berdoa, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi, yaitu rugi, tidak bisa kembali ke surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Adam dari surga karena satu kesalahan. Sama halnya iblis yang dikeluarkan dari surga karena melakukan satu kesalahan. Dengan satu kesalahan ini layak dan berhak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan keduanya dari surga. Bagaimana kita dengan makhluk yang banyak melakukan kesalahan, makhluk yang banyak berbuat dosa, banyak pelanggaran yang kita lakukan. Adam dan iblis hanya melanggar satu hukum, lalu kita melanggar banyak hukum. Pertanyaannya kepada diri kita sendiri, layakkah kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawaban sebenarnya adalah tidak layak. Kalau Allah tidak mengampuni, maka itu yang diminta Adam kepada Allah. Adam melupakan iblis yang mungkin menjadi biang kerok semua itu, dan Adam fokus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menerima taubatnya Adam. Di sini Adam menyebutkan dua hal. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, Adam meminta ampunan dan rahmat. Beruntung kita anak Adam, bapak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita anak keturunannya mempunyai kesempatan untuk kembali ke surga. Kalau Adam tidak minta ampun, maka padamlah kita. Mungkin kita tidak bisa kembali ke surga. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Adam melupakan dendam ataupun kemarahannya kepada iblis. Ini menunjukkan kepada kita bahwa urusan masuk surga itu ada dua hal yang menentukan. Yang pertama adalah kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada satu saja dosa yang Allah tidak ampuni, maka kita tidak berhak masuk surga, seberapapun banyak amal yang sudah kita kerjakan. Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang orang-orang yang masuk neraka karena hal yang kecil, sepele, remeh, mungkin dianggap sesuatu yang tidak ada. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Begitu mahalkah seekor kucing itu sehingga harus masuk neraka dan gagal masuk surga gara-gara seekor kucing? Masalahnya adalah Allah tidak mengampuni dia, bukan terletak pada kucingnya. Ada pula yang masuk neraka gara-gara mengganggu tetangga dengan lisannya. Dan wanita adalah wanita yang banyak beribadah atau beramal. Dia sholat malam dan puasa di siang hari, tapi dia punya kesalahan yang Allah tidak ampuni, yaitu dia mengganggu tetangga dengan lisannya. Ada lagi seorang yang masuk neraka gara-gara ucapan, Allah tidak mengampuni kamu. Itu dia katakan kepada saudaranya yang berbuat dosa. Allah murka dengan ucapan itu. Allah tidak ampuni dia, dan Allah justru melemparkannya ke dalam neraka. Padahal dia adalah seorang ahli ibadah, sementara saudaranya itu suka berbuat dosa. Tapi Allah ampuni dan rahmati saudaranya itu. Lalu Allah katakan, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Sementara yang rajin ibadah ini Allah lemparkan ke neraka karena satu kesalahan ucapan yang kata Abu Hurairah, sungguh demi Allah yang jiwa Abu Hurairah
yang berada dari tangannya, dia telah mengatakan satu perkara yang menghancurkan dunia dan akhirat. Gara-gara satu kesalahan, kalau tidak Allah ampuni, maka kita tidak layak untuk masuk surga. Seperti bapak kita Adam diusir dari surga karena satu kesalahan, maka sungguh-sungguhlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nasib kita sangat bergantung kepada ampunan Allah. Apalagi kita ini makhluk yang banyak berbuat dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang olehnya. Terlebih-lebih kita tingkatkan ibadah kita di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita, kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suatu hari ketika Rasulullah bersama sahabatnya mendapati situasi krisis air hingga waktu sholat asar tiba. Mereka yang berikhtiar mencarinya di berbagai tempat tidak berhasil memperolehnya. Air yang tersedia hanyalah air sisa yang jumlahnya tidak banyak. Dalam situasi tersebut, Nabi melakukan sesuatu yang membuat orang tercengang. Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam air sisa yang berada dalam sebuah wadah itu dan berseru kepada para sahabatnya, ayo mulai berwudu, berkah datang dari Allah. Para sahabat menyaksikan di sela-sela jari Nabi memancar air. Para sahabat tak hanya bisa wudu dengan sempurna, tapi juga menghilangkan rasa haus karena air juga bisa diminum. Kisah ini bisa kita temukan dalam Umdatul Qari Syarah Sahihul Bukhari. Yang menarik dari cerita ini, saudaraku sekalian, adalah kata-kata Rasulullah tentang al-barakah minallah. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berkah bersumber dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari air, pohon, matahari, atau yang lainnya. Meskipun objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dan jemari Nabi. Krisis air bukan halangan bagi para sahabat untuk beribadah. Bahkan mereka bisa sekaligus menyaksikan mukjizat Nabi yang tentu kian meningkatkan keteguhan iman mereka. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, berkah dimaknai sebagai tumbuh dan berkah. Sebagai ulama merinci lagi bahwa berkah adalah bertambah kebaikan atau ziyadatul khair. Kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi, melainkan tingkat kesadaran kita kepada Allah, yaitu taqarrub ilallah. Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyak atau sedikitnya harta benda. Orang yang kaya raya bisa jadi tidak mendapat keberkahan hidup ketika harta bendanya justru membuatnya merasa perlu dihormati, merendahkan orang miskin, berfoya-foya, atau untuk aktivitas maksiat. Sebaliknya, kemiskinan bisa mendatangkan berkah. Saat hal itu melatihnya bersabar, mensyukuri nikmat, atau bersikap baik kepada tetangga. Berkah juga tidak harus berhubungan dengan kesehatan, sebab kondisi sakit pun kadang bisa membuat orang introspeksi diri, bermuhasabah, tobat, berzikir, dan mengingat-ingat hak-hak orang lain yang mungkin ia langgar. Meskipun sakit juga bisa berbuah malapetaka ketika seseorang justru lebih banyak mengeluh, mencibir karunia Allah, menyalahkan orang lain, berburuk sangka kepada orang lain.
atau melakukan apapun sesuatu yang melampaui batas. Saudaraku sekalian, tempat yang berkah tak mesti subur, sejuk, atau yang pemandangannya indah. Buktinya Allah memberi keistimewaan kepada tanah Makkah yang gersang. Begitu pula dengan waktu yang berkah belum tentu saat-saat hari raya atau hari berkabung. Namun keberkahan waktu itu datang manakala segenap peristiwa di dalamnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan berkah atau barokah, Rasulullah memberi teladan kepada umatnya untuk memanjatkan doa ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan dalam Islam. Terdapat 4 bulan haram di luar Ramadan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Saat tiba waktu Rajab, yang Rasulullah minta adalah keberkahan bulan ini, lalu keberkahan bulan Sya'ban, hingga ia dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saat bulan Rajab tiba, Rasulullah tidak memohon kekayaan, kesehatan, dan kenikmatan duniawi secara khusus. Beliau berdoa agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban seiring dengan menyongsong bulan Ramadan. Secara tidak langsung, doa ini adalah permohonan panjang umur. Tentu saja bukan sekadar usia panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inti dari berkah adalah peningkatan taqarrub kita kepada Allah, sehingga kepribadian kita diliputi oleh sifat-sifat yang mencerminkan perintah Allah: jujur, adil, rendah hati, peduli sesama, penyayang, tidak serakah, tidak gemar menggunjing atau menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Kita juga semakin rajin memaknai setiap aktivitas kita atas dasar nilai ibadah. Bekerja untuk menafkahi keluarga karena Allah, ikut kerja bakti karena Allah, bertegur sapa dengan tetangga ya karena Allah, dan seterusnya. Saudaraku sekalian, apakah kita tidak boleh berdoa memohon harta atau kesehatan di bulan Rajab ini? Tentu saja boleh. Hanya saja yang lebih penting dari banyaknya kekayaan dan kesehatan adalah berkah, yakni suatu kondisi yang mampu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah pernah mendoakan sahabatnya dengan doa Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta berkahilah karunia-Nya, karunia yang Engkau berikan kepadanya. Kata berkah di sini merupakan kunci dari segenap nikmat lahiriah. Dengan keberkahan seseorang tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati, merasa cukup bersyukur dan tidak tamak. Tidak hanya mementingkan kuantitas anak, tapi juga kualitasnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dari uraian ini jelas bahwa bulan Rajab menjadi berkah tatkala ada perkembangan dalam diri kita terkait kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah. Ketika keberkahan itu datang, secara otomatis kualitas kepribadian kita pun meningkat, baik dalam kondisi sulit maupun lapang, sehat maupun sakit, punya banyak utang maupun dilimpahi keuntungan. Yang pada intinya keberkahan bukan pada banyak atau sedikitnya harta, bukan pada sehat atau sakitnya fisik. Keberkahan adalah bertambahnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan mulai di bulan Rajab ini, dan semoga kita diberkahi di bulan Sya'ban dan bisa bertemu di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah di Ramadan.
kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan Rajab yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita tingkatkan ibadah, kualitas ibadah kita. Kita tinggalkan apa-apa yang membuat kita terjerumus kepada dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sangat bersyukur, betul-betul alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita akan kembali memperingati peristiwa yang besar dan istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa makna Isra Mi'raj, bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian perjalanan dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52, yang intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur, kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya, kemudian memberikan emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk, dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapakah ini? Jibril menjawab, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang, sungguh sebaik-baik orang yang berkunjung adalah engkau wahai Nabi. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebaliknya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bahkan menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh
Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad menuju Sidratil Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh, yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di Baitul Maqmur Nabi Muhammad bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat fardul sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa mengatakan umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah keringanan untukmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi 45 sebagian riwayat. Dan Nabi hingga akhirnya terus Nabi kulu kilir, naik turun sesuai dengan anjuran Nabi Musa, sehingga sholat, kewajiban sholat dalam sehari menjadi 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa telah mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah. Saya ridho dan pasrah pada Allah dengan kewajiban 5 waktu. Kewajiban yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu, Nabi sudah malu untuk meminta keringanan lagi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah Sirah Nabawiyah menceritakan keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas orang Quraisy ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis, atau aku tidak percaya? Sejak saat itu sahabat Abu Bakar dijuluki Nabi dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur. Apa pelajaran saudaraku sekalian yang dapat kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj ini? Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah, beliau menjelaskan yang pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi baru saja waktu itu mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Dewi Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran dan hartanya demi perjuangan Nabi, serta wafatnya paman tercinta yaitu Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung sebagian kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama,
seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, zikir dan tahlil, pasti berat dijalankan, pasti banyak rintangannya, namun Allah pasti akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua dari Isra Mi'raj ini, yaitu kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Dijelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk, dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran ketiga dari Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Dalam sejarah, itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Jika hal ini telah terjadi di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar bangkit dan meningkatkan kemampuan, tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik, dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Perjalanan menuju ke luar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. Pelajaran yang keempat, saudaraku sekalian, dalam perjalanan Isra Mi'raj terdapat penyebutan 2 masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa Palestina, baik dengan diplomasi politik, bantuan sandang pangan, maupun dengan harta. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Rajab yang mulia ini kita bertemu dengan sebuah momen yang agung, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, mukjizat Isra telah tetap dengan nas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan ijma. Oleh karenanya itu kita wajib mengimaninya. Perjalanan Isra terjadi dengan roh dan jasad Nabi. Hal itu bukanlah suatu yang sulit bagi Allah.
karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya para ulama menegaskan bahwa barang siapa yang mengingkari mukjizat Isra berarti ia telah mendustakan Al-Quran, dan barang siapa yang mendustakan Al-Quran maka ia tidak lagi tergolong sebagai bagian dari kaum muslimin. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah, perjalanan Isra dimulai dari rumah Ummu Hani binti Abu Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Abu Dzar menyampaikan hadis bahwa Rasulullah bersabda, atap rumahku dibuka. Ketika itu aku di Makkah. Jibril turun dan membelah dadaku, lalu membasuhnya dengan air Zam-Zam. Kemudian ia datang membawa bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Maka ia menuangkannya di dadaku, kemudian menutupnya kembali. Al-hadis riwayat Muslim. Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Saddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau diperjalankan Isra? Nabi menceritakan, aku melakukan sholat malam bersama para sahabatku di Makkah. Lalu Jibril mendatangiku dengan binatang putih. Postur tubuhnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol. Maka Jibril berkata, naiklah. Namun buruk bergoyang kegirangan saat aku mendekatinya. Lalu Jibril memutar buruk dengan memegang telinganya dan menaikkanku ke atas punggungnya, sehingga akhirnya binatang tersebut berangkat membawa kami. Kakinya melangkah sejauh pandangan matanya, hingga kami sampai ke suatu daerah yang penuh dengan pohon kurma. Lalu Jibril menurunkanku seraya berkata, laksanakanlah sholat di tempat ini. Aku pun melaksanakan sholat di tempat tersebut. Kemudian kami naik ke tempat buruk, ke atas buruk lagi, dan Jibril berkata, tahukah engkau di mana engkau tadi melakukan sholat? Aku menjawab, Allah lah yang maha mengetahui. Jibril berkata, engkau tadi melakukan sholat di Yasrib, di Thaibah, yang kemudian hari disebut Madinah. Demikianlah Nabi di malam itu berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya dengan mengendarai buruk dan ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi melakukan sholat di bukit Turi Sina, tempat diperdengarkannya kalam Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di Baitul Lahm, yang sekarang disebut Bethlehem, tempat Isa al-Masih bin Maryam alaihissalam dilahirkan. Nabi bercerita, kemudian Jibril kembali membawaku hingga kami memasuki kota Baitul Maqdis. Dari pintu Yamani, Jibril pun mendatangi arah kiblat Al-Masjidil Aqsa dan mengikat buruk di sana. Lalu kami memasuki Al-Masjidil Aqsa dari pintu yang terkena cahaya matahari dan bulan. Kemudian aku melakukan sholat di salah satu tempat di masjid tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, peringatan Isra adalah peringatan yang agung yang menyegarkan ingatan kita tentang sejarah hidup makhluk Allah yang paling agung, pemimpin makhluk seluruhnya, yang menjelaskan hakikat kebenaran dan menampakkannya, pemilik mukjizat-mukjizat yang luar biasa dan menakjubkan, penghulu para nabi, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam yang agung tersebut, Allah memperlihatkan keutamaan dan kemuliaan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas semua nabi dan rasul. Allah mengumpulkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sebagai imam bagi mereka semua. Dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban yang mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Di antaranya ketika beliau melewati kuburan tukang sisir putri Fir'aun, beliau mencium bau wangi yang muncul dari kuburan perempuan muslimah yang sholihah tersebut, perempuan yang Allah berikan kepadanya dan kepada anak-anaknya karunia mati syahid. Dalam kisahnya bahwa suatu hari perempuan ini tengah menyisir rambut putri Fir'aun, lalu jatuhlah sisir dari tangannya. Lalu beliau berucap bismillah dengan menyebut nama Allah, nama Tuhan Allah. Putri Fir'aun lalu bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Tukang sisir itu menjawab, iya, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Lantas putri Fir'aun kemudian memberitahukan hal itu kepada ayahnya, yang kemudian Fir'aun lantas meminta tukang sisir itu untuk meninggalkan agamanya. Akan tetapi tukang sisir menolak. Fir'aun lalu memanaskan air di suatu wadah besar yang diisi minyak hingga mendidih. Kemudian ia memerintahkan para algojonya untuk melemparkan anak-anak tukang sisir itu satu persatu ke air panas tersebut, sehingga daging mereka meleleh dan lepas dari tulangnya. Namun tukang sisir tidak surut sedikit pun untuk mempertahankan imannya, hingga tibalah giliran anaknya yang masih menyusu untuk dilempar. Tiba-tiba anak itu berbicara kepada ibunya. Allah menjadikan bisa bicara anak itu, berkata, wahai ibuku, bersabarlah, karena siksa akhirat lebih pedih dari siksa dunia. Janganlah engkau gentar dan mundur selangkah pun, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, mampukah kita di masa sekarang ini meraih puncak kesabaran seperti ini? Di masa yang penuh godaan ini, mampukah kita mempertahankan kebenaran yang kita yakini? Seberapa kuat kita mampu memegang teguh nilai-nilai kebenaran yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di masa yang penuh dengan fitnah ini, bisakah kita meneladani Masyitoh, yaitu tukang sisir putri Fir'aun? Marilah kita berintrospeksi, menanyai diri sendiri, apakah kita telah mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita semua? Apakah kita telah menjauhi segala hal yang Allah haramkan? Apakah kita telah melaksanakan sholat pada waktunya? Apakah kita telah membayar zakat yang diwajibkan atas kita semua? Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya juga melihat orang-orang yang menyebar seperti binatang-binatang ternak. Aurat mereka hanya tertutup dengan kain-kain kecil. Jibril berkata kepada Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Nabi juga melihat sekumpulan orang yang retak dan pecah kepalanya, kemudian kembali seperti semula. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang enggan dan malas menunaikan kewajiban sholat. Rasulullah juga melihat orang-orang yang memperebutkan daging busuk dan mengabaikan daging yang bagus, yang sudah terpotong-potong. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang dari umatmu yang meninggalkan sesuatu yang halal dan lebih memilih sesuatu yang haram dan keji, lalu memakannya. Mereka adalah para pezina. Rasulullah juga melihat orang-orang yang meminum nanah yang keluar dari para pezina. Jibril berkata, mereka adalah para peminum khamr yang diharamkan oleh Allah di dunia. Inilah sebagian keajaiban yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan pelajaran darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir.